Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam yang ke-13 dari perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini, Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat hidayah, taufik, kesempatan, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan beragam amal kebaikan di hari ini. Dan tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala senantiasa menerima segala amal ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Amin. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah di kesempatan malam hari ini adalah Ramadan bulan perubahan. Ramadan bulan perubahan. Bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang mulia, bulan yang kedatangannya selalu dinantikan oleh orang-orang saleh sebelum kita. Bahkan disebutkan sebagaimana datang dari salah seorang ulama as-salaf, Mu'alla Ibnul Fadl, kata beliau, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu orang-orang saleh itu mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan di sisi orang-orang saleh sebelum kita itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat agung. Sebab bulan Ramadan itulah momentum, kesempatan untuk memperbaiki diri-diri kita. Sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan di bulan ini, yaitu ibadah berpuasa. Itu adalah merupakan ibadah yang salah satu tujuannya adalah bagaimana agar setiap hamba yang diberikan kesempatan untuk bisa mendapati bulan Ramadan ini, kemudian dia menegakkan ibadah puasa, diharapkan dengan ibadah puasanya itu dia akan menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah. Karena itu di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala menyebutkan apa hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa kepadanya. Karena itu kalau kita bisa ibaratkan bulan Ramadan ini, ibaratnya adalah merupakan madrasah, merupakan sekolah yang setiap dari kita akan dilatih di bulan ini. Kita dilatih agar supaya kita terbiasa dengan kebiasaannya, pola hidupnya orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini setiap dari kita dilatih agar supaya kita bisa lebih memahami tentang
makna dan tujuan kita hidup, bahwa kita hidup di dunia ini itu untuk satu tujuan yang mulia, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan dari bulan Ramadan, mampu mengubah kebiasaan hidup kita, mampu mengubah pola hidup kita menjadi lebih baik. Akan tetapi jamaah sekalian, agar supaya bulan Ramadan ini itu menjadi bermakna bagi kita, agar supaya kita bisa melewati bulan Ramadan ini dengan maksimal, sehingga tujuan dari ibadah puasa di bulan ini, yaitu menjadi hamba yang bertakwa, itu bisa terwujud. Tentunya harus ada keinginan, dorongan dari dalam diri kita. Tanpa ada dorongan, niat, tekad untuk berubah menjadi lebih baik dari setiap diri kita, tentu Ramadan hanya akan sekedar berlalu begitu saja. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah kondisi seorang hamba sampai si hamba itu sendiri yang berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah diri-diri mereka. Karena itu harus ada tekad, harus ada keinginan kuat untuk kita berubah menjadi lebih baik. Tanpa ada kemauan itu, Ramadan hanya akan berlalu begitu saja. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah sebuah madrasah. Akan tetapi masa kita di dalam madrasah Ramadan ini ternyata tidaklah lama, ternyata sangatlah singkat. Tidak terasa kita telah menginjak malam yang ke-13, artinya kita sekarang berada di 10 pertengahan yang kedua, menjelang 10 hari terakhir. Itulah hari-hari Ramadan yang memang kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ayyama ma'dudat. Hari-hari Ramadan itu adalah ma'dudat, hari-hari yang sangat sedikit, hari-hari yang sangat singkat. Ia hanyalah 29 atau 30 hari dari 360 hari yang kita miliki dalam setahun. Karena itu kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki diri itu tidaklah lama. Ia adalah hari-hari yang singkat. Setidaknya ada 5 amalan di bulan Ramadan ini yang kita dilatih agar supaya kita terbiasa dengan 5 amalan ini. Dan 5 amalan ini adalah merupakan amalannya orang-orang yang bertakwa. 5 amalan ini adalah amalannya orang-orang soleh sebelum kita, yang mereka telah pergi mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amalan berpuasa. Sebelum masuk bulan Ramadan, mungkin sebagian dari kita jarang berpuasa karena kita menganggap puasa adalah ibadah yang berat. Tapi ternyata di bulan Ramadan ini kita bisa membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa ternyata kita kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, sehingga diharapkan pendidikan berpuasa selama 30 hari ini itu bisa menjadi kebiasaan kita kelak, menjadi rutinitas hidup kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan, yaitu kebiasaan berpuasa. Kemudian amalan yang kedua adalah salat malam, qiyamul lail. Di bulan Ramadan ini selama 30 hari kita dilatih agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang gemar untuk melakukan qiyamul lail, salat malam. Sebab salat tarawih yang dilakukan di awal malam itu adalah merupakan bagian dari qiyamul lail. Itu adalah merupakan pelatihan agar supaya setelah kita keluar dari bulan Ramadan kita punya kebiasaan baru, yaitu gemar melakukan salat malam. Sebab salat malam ini jamaah sekalian, ia adalah merupakan kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kita.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum. Tetapilah, konsistenlah kalian di dalam melakukan salat malam, salat tahajud, sebab ia adalah merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kemudian amalan yang ketiga adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sebab di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, sehingga kita bisa lihat bagaimana di bulan Ramadan ini tergerak hati hamba untuk membuka mushaf, untuk membaca Al-Quran. Dan kita berharap amalan ini, yaitu amalan membaca Al-Quran, itu akan menjadi rutinitas hidup kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Sebab membaca Al-Quran jamaah adalah merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Seorang muslim itu identik dengan membaca Al-Quran. Seorang muslim itu tidaklah melewati satu hari kecuali ada yang dia baca dari Al-Quran. Karena itu apa wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As? Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Khatamkan membaca Al-Quran setiap sebulan sekali. Artinya dalam setiap hari harus ada yang kita target dari membaca Al-Quran. Minimal, kata Nabi, khatamkan Al-Quran itu sebulan sekali. Artinya adalah yang kita baca dari Al-Quran dalam setiap hari yang kita lewati. Kemudian amalan yang keempat adalah salat berjamaah di masjid. Bulan Ramadan melatih kita agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang suka beribadah di masjid. Memasuki 10 hari terakhir nanti ada satu ibadah yang diantara hikmah dari ibadah itu agar supaya kita menjadi hamba Allah yang gemar beribadah di masjid, yaitu i'tikaf. Sebab ketika seorang hamba hatinya dipenuhi kerinduan untuk bisa beribadah di masjid, itu akan menjadi penyelamat kita kelak di hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di hari kiamat tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah. Salah satu kelompok manusia akan mendapatkan naungan dari Allah, ternyata adalah rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Itu seorang hamba yang hatinya senantiasa rindu ingin terus beribadah di masjid. Dan bulan Ramadan melatih kita agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul kerinduan kita ingin beribadah berlama-lama di masjid. Kemudian amalan yang kelima adalah amalan bersedekah. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang kata Nabi SAW, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Di antara penafsirannya adalah dimudahkan kita untuk melakukan amal ketaatan. Di antaranya adalah bersedekah. Mungkin sebelum kita memasuki bulan Ramadan amat berat hati kita untuk mengeluarkan sesuatu dari harta yang kita miliki ke orang lain. Akan tetapi lihat di bulan Ramadan ini betapa mudahnya kita mengeluarkan sesuatu yang kita miliki untuk berbagi dengan sesama. Sebab Ramadan adalah bulan perubahan, merubah kita dari hamba yang hamba yang kikir terhadap apa yang kita miliki menjadi hamba yang dermawan, suka berbagi dengan sesama. Dan kita berharap kebiasaan bersedekah, kebiasaan berbagi ini akan menjadi kebiasaan hidup kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Itulah 5 amalan yang mulia, 5 amalan yang merupakan kebiasaannya orang-orang yang bertakwa, yang kita berharap kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Sebab jamaah sekalian, apa yang menjadi akhir hidup kita nanti, apakah kita akan husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu sangat ditentukan apa kebiasaan, apa pola hidup yang kita jalani sehari-hari. Sebab seorang itu dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan pola hidup yang selama ini ia jalani.
Karena itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala beliau menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kata beliau in annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi, bahwasanya siapa yang terbiasa dengan kebiasaan tertentu maka ia akan diwafatkan di atas kebiasaannya itu. Kalau ia terbiasa dengan kebiasaannya orang-orang yang bertakwa, maka itu adalah pertanda Allah akan wafatkan dia dalam kondisi yang terbaik. Tapi sebaliknya, tatkala kebiasaan hidup kita adalah kebiasaan hidupnya pelaku maksiat, maka jangan salahkan ketika Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi kita sedang bermaksiat. Wal iyadu billah. Annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa yang terbiasa di atas suatu kebiasaan, dia akan diwafatkan di atas kebiasaan itu, dan siapa yang diwafatkan di atas suatu kondisi, nanti di hari kiamat ia akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia diwafatkannya. Karena itu penting sekali jamaah merubah kebiasaan hidup kita, dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa, agar kita di bulan Ramadan ini memahami bahwa hari-hari yang berlalu itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebab kapan hari itu dibiarkan berlalu, hari itu tidak akan berikan faidah apapun. Akan tetapi ketika hari-hari yang kita lewati kita bisa maksimalkan, maka hari-hari tersebut kelak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat untuk jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. witir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من
يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.